Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan panas pada Senin 29 September di Gedung Putih. Agenda itu untuk menindaklanjuti proposal perdamaian 21 poin yang pernah disampaikan Trump ke para pemimpin regional di New York pada pekan lalu. Lantas, akankah Netanyahu menyepakati proposal tersebut demi nasib baik Gaza? Dilansir dari tribunnews.com, pasca proposal diajukan, Netanyahu menunjukkan sikap hati-hati soal proposal 21 poin gencatan senjata yang digagas oleh Gedung Putih. Atas hal itu, Netanyahu hingga kini belum menyetujui rencana tersebut. Sebelumnya, sejumlah pejabat Israel mengklaim bahwa Netanyahu diperkirakan akan menyampaikan keberatan dalam pertemuannya dengan Trump di Gedung Putih. Penolakan itu berdasarkan keraguannya terkait poin sensitif soal peran otoritas Palestina dalam pengelolaan Gaza pasca perang. Diketahui Netanyahu dan kubu sayap kanan dalam pemerintahannya menolak keras keterlibatan otoritas Palestina. Pasalnya hal itu dianggap membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina yang selama ini ditentang. Tak hanya itu, proposal Gedung Putih juga menyebut secara implisit soal aspirasi negara Palestina di masa depan. Lantas, kondisi ini membuat Netanyahu terjebak di antara dua tuntutan yang saling bertolak belakang. Sebab PM Israel juga mendapat tekanan kuat dari keluarga sandera yang mendesak segera diakhirinya perang. Terungkap poin-poin isi proposal yang akan diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Poin-poin dalam proposal tersebut berisi upaya Trump untuk mencapai perdamaian perang antara Hamas dan Israel di jalur Gaza. Dari 21 rencana ada beberapa poin yang cukup menarik perhatian publik. Di antaranya Israel akan angkat kaki dari jalur Gaza hingga pelucutan senjata oleh Hamas. Israel akan memulai penarikan diri dari kawasan itu jika kedua belah pihak menyetujui isi proposal dari Trump. Dilansir dari tribunnews.com, isi 21 poin itu juga mencakup soal perubahan jalur Gaza menjadi zona deradikalisasi. Kemudian The Strip akan menjalani pembangunan kembali yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penghuninya. Lalu dalam waktu 48 jam setelah penerimaan publik Israel, semua sandera baik yang hidup maupun yang mati akan dikembalikan. Sehingga Israel akan membebaskan beberapa ratus tahanan keamanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup. Kendati masih dalam tahap wacana, pemerintahan Amerika Serikat menegaskan optimismenya terhadap keberhasilan rencana ini. Meski menghadapi kritik, Trump juga tetap optimis dialog dan negosiasi dapat menghasilkan solusi yang diterima semua pihak. Dilaporkan Israel kini semakin terpojok lantaran dikucilkan komunitas internasional buntut perang yang berkepanjangan krisis kemanusiaan di Gaza. Terkait hal itu, ekonomi, budaya, hingga bidang olahraga juga terkena dampak. Ekonomi Zionis akan runtuh seiring rencana Uni Eropa yang menjadi mitra dagang terbesar Israel mengusulkan adanya sanksi. Sanksi itu akan menangguhkan sebagian perjanjian perdagangan bebas. Namun sanksi tersebut akan diberikan menunggu persetujuan dari negara anggota. Beberapa negara barat sudah lebih dulu menjatuhkan sanksi terarah terhadap individu, pemukim hingga organisasi Israel yang mendukung kekerasan di tepi barat. Diketahui di bidang budaya dan hiburan, penolakan terhadap Israel juga menguat. Tak hanya itu, olahraga juga menjadi lapangan pengucilan untuk Israel. Yakni panitia turnamen catur melarang atlet Israel bertanding di Spanyol dan atas hal itu mereka menarik diri. Hal itu dilakukan dunia internasional buntut krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, sehingga memicu gelombang protes global dan memaksa negara-negara di dunia untuk meninjau ulang hubungan mereka dengan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.